merugikan rakyat, rakyat sengsara, culas, mampus, kena azab, mampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Ngops dimanapun berada, semoga selalu sehat dan sukses selalu. Bapak Jokowi, wajahnya banyak bermunculan di berbagai media, cukup mengejutkan kondisinya, dan diduga ini adalah sebuah tanda kutip azab. Fitnah apa lagi guys ini guys? Diduga ijazah palsu belum beres, muncul ijazah palsu, muncul ditemukan adanya kapal di Raja Ampat. Diduga ada kepemilikan, ada andil Bapak Jokowi dan istri. Kayaknya susah banget guys hidup seorang Bapak Jokowi guys. Sudah selesai menjabat 10 tahun, kirain bisa hidup tenang di masa tua, menikmati secangkir teh atau kopi di hari sore bersama singkong rebus, bercengkrama dengan cucu-cucunya, fokus beribadah, terlepas dari hingar-bingar duniawi. Ternyata enggak guys. Fitnah sana sini, silih berganti guys. Bahkan yang terbaru, kita bisa lihat sendiri bagaimana kondisi Bapak Jokowi yang cukup mengejutkan tampil di berbagai media. Wajahnya, tangannya, tubuhnya, kondisinya mengejutkan lah. Banyak yang bilang kena azab. Wow, luar biasa guys. Pertanyaannya adalah, apa iya beliau diazab? Apa iya Bapak Jokowi masih overpower sampai harus diazab langsung oleh Tuhan? Guys, sebelum kita kemana-mana, kita coba clear dulu apa itu azab ya guys ya. Menurut Meta AI, zaman udah canggih guys, koreksi kalau gue salah ya. Azab itu dalam agama Islam adalah hukuman langsung dari Tuhan kepada seseorang atau suatu kaum. Kenapa diazab? Ya tentu sudah sedemikian parah kejahatannya kah, kezolimannya kah, kesalahan atau dosanya kah, bisa diazab di dunia, di akhirat, atau dua-duanya guys. Sekarang pertanyaannya guys, apakah Bapak Jokowi sebegitunya sampai diazab guys? Beliau orang baik guys. Apakah beliau sezolim itu? Apakah beliau tipis-tipis 11-12 sama kayak Fir'aun? Coba guys, kita coba renungkan guys, pakai sedikit hati nurani guys. Apakah beliau berlaku tidak adil? Apakah beliau penipu, pencuri, licik, culas, korupsi, zolim? Gue rasa menurut perasaan gue enggak. Menurut perasaan gue ya, gue nggak tahu menurut perasaan kalian. Menurut kalian gimana? Pun begitu, apakah sampai di tahap dimana memang layak untuk diturunkannya azab?
Kalau kita kilas balik ke zaman Nabi ya guys ya, kaum Nabi Lut, kaum Sodom, sedemikian parahnya guys, sampai ditimpakan azab suatu kaum itu guys. Ada Nabi Lut tidak didengarkan tuh dakwahnya, tetap mereka Sodom, Banyaklah kalau kita ngomongin kisah Nabi terkait azab yang pedih ya. Bagaimana kaum-kaumnya begitu membangkang, khianat, tidak mau menyembah Tuhan. Sampai di tingkat yang sangat parah, sampai memang dinilai wah nih nggak bisa nih. Udah didakwain sama Nabi dan Rasulnya nggak mempan. Udah, nih nggak beres nih. Ditimpakan azab. Tuh. Jadi tadi pengertian azab, dan azab itu sendiri tidak main-main guys. Tidak begitu saja ditimpakan oleh Tuhan. Tapi harus ada sebab muasababnya. Dan si pelakunya juga harus memang berada di tahap sedemikian rupa gitu. Harus ada di level minimal Firaun dah. Harus sebegitu jahat, sebegitu zolim sampai ditimpakan azab. Lantas apa yang sebenarnya terjadi dengan Bapak Jokowi? Guys, beliau usia udah berapa guys? Namanya orang tua guys, namanya manusia guys. Wajar gak sih guys kalau mulai ada sakit-sakit, mulai ada alergi, salah makan kah, salah obat kah? Banyak kemungkinan guys. Marilah guys, kita jangan mencampurkan emosi, nafsu ketika kita menilai sesuatu. Cobalah guys, ayolah. Masa Pak Jokowi diazab? Beliau masih orang baik guys. Ini hanya tentang persepsi, ini hanya tentang bagaimana kita melihat, menyikapi seorang Pak Jokowi. Banyak yang bilang Pak Jokowi begini, begitu. Kita tidak tahu pasti. Banyak yang bilang itu hanya alergi kulit. Seperti yang gue bilang tadi, barangkali beliau salah makan, salah minum, atau memang ya namanya usia tua guys. Segitu juga masih alhamdulillah gitu loh. Kalau kita bandingkan orang-orang tua lain, mungkin ada yang lebih parah penyakitnya karena mungkin pola hidupnya tidak cukup baik. Yang sudah menjaga pola hidup aja masih bisa kena penyakit guys. Namanya manusia guys. Apalagi manusianya sudah mulai tua, imun menurun, ya penyakit-penyakit wajar gak sih guys? Tuh. Sebenarnya gue lama-lama bosan ya membahas seorang Pak Jokowi ya. Gue udah sempat singgung di beberapa video gue sebelumnya terkait Bapak Jokowi. Leave him alone. Sudah guys, biarkan beliau beristirahat di hari tuanya. Beliau sudah tidak menjabat sebagai presiden. Gue harapkan juga sebenarnya beliau sudahlah tidak perlu menyibukkan diri lagi di dunia politik. Udah cukup beristirahat di kampung, nikmati senja, nikmati hari tua, fokus ibadah aja udah. Dan gue harapkan kita semua berhenti melemparkan dugaan-dugaan, fitnah-fitnah, apalagi fitnah-fitnah yang tidak mendasar. Daripada begitu mending kita doakan yang terbaik guys. Gue udah singgung di video-video gue sebelumnya.
Apalah artinya guys kita berlarut-larut menanam kebencian, menduga-duga yang bukan-bukan, fitnah-fitnah bertebaran. Udah guys, sudah cukup guys. Terkait apa-apa yang menjadi kesalahan Pak Jokowi, entah Pak Jokowi ternyata berbuat zolim kah, penipu kah, banyak salah atau segala bentuk dosa yang mungkin beliau lakukan yang kita semua tidak tahu, yang kita semua mungkin hanya bisa menduga-duga. Biarkan itu semua menjadi urusan Pak Jokowi dengan Tuhannya guys. Walau bagaimanapun hanya Tuhannya lah yang tahu. Yang kemudian Pak Jokowi pertanggungjawabkan pada Tuhannya. Biar itu menjadi urusan beliau dengan Tuhannya lah. Kalau memang ternyata beliau seburuk yang kalian duga, yang kalian fitnahkan, ya sudah gitu. Biarkan itu menjadi urusan beliau dan Tuhannya. Biar jadi pertanggungjawaban seorang Pak Jokowi. Bila mana memang semasa memimpin, semasa menjadi pejabat publik, beliau tidak amanah dan lain sebagainya. Kita tidak tahu guys. Kita terlalu banyak menduga-duga, bahkan sampai memfitnah. Tidak baik guys. Ingat guys, jangan sembarang memfitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Barangkali guys, orang yang kita sangkakan buruk, ia lebih baik dari kita guys. Orang yang kita fitnah barangkali sebenarnya kita yang begitu guys. Tuh. Jadi please banget guys, hentikan semua ini. Daripada kita berlarut-larut dalam kebencian, dalam fitnahan-fitnahan. Ada banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Dan jangan lupa mari kita doakan yang terbaik buat pemimpin kita yang sekarang memimpin. Dan kita doakan yang terbaik untuk para pemimpin yang sudah berhenti memimpin. Kita doakan untuk negeri kita tercinta guys. Indonesia Raya, NKRI. Sans gitu loh guys, hidup tuh dinikmati guys. Ngops lah. Jangan dikit-dikit fitnah, dikit-dikit azab. Udahlah. Teman-teman ngops, sehat dan sukses selalu. Ngops lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.